Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nisa pun menjauh untuk menelpon Sambos karena sebenarnya dia juga khawatir. Dia takut Sambos bermasalah lagi dengan papanya. Karena sang papa bos tidak menyetujui pernikahan mereka, akhirnya panggilan tersambung. Tak lama Sambos mengangkat panggilannya. Halo, assalamualaikum bos. Bos baik-baik saja kan? Bos tidak sedang sakit atau ada masalah kan? Tanya Nisa cemas. Waalaikumsalam. Enggak nih, saya baik-baik saja. Kamu gak sedang doain saya sakit atau terkena masalah kan? Atau jangan-jangan kamu merindukan saya karena tidak melihat wajah saya hari ini? Canda Daniel menutupi perasaannya. Apaan sih bos, orang khawatir dibilangin doain. Mana mungkin saya doain bos yang jelek-jelek, biarpun saya begini. Dan saya juga bukannya rindu, tapi hanya ingin tahu. Soalnya kata Mbak Erni, bos gak pernah begini, membatalkan semua jadwal secara mendadak dan tanpa penjelasan. Terang Nisa panjang lebar. Hehehe, iya, jangan galak-galak. Saya hanya bercanda, saya baik-baik saja kok, mungkin sebentar lagi saya akan ke kantor. Saya hanya sedang menyelesaikan satu urusan, dan biar Brian yang mengatasi jadwal hari ini. Kalian tenang saja, jangan mengkhawatirkan yang tidak perlu, jelas Daniel. Baiklah kalau begitu, tapi benar kan bos nggak kenapa-napa? Bos nggak ribut sama papa bos kan? Saya takut jadi penyebab ayah dan putranya berselisih. Nisa menekankan. Iya enggak kok, kamu percaya saja sama saya. Sudah, jangan mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, tegas Daniel. Baiklah bos, kalau begitu sampai jumpa di kantor. Assalamualaikum, ujar Nisa mengakhiri panggilan setelah Daniel menjawab salamnya. Nisa pun kembali ke mejanya dengan wajah tampak lega. Nisa tersenyum pada Erni yang menandakan semua baik-baik saja. Gimana Nis, apa Prestir baik-baik saja? Tanya Mbak Erni. Iya Mbak, bahkan sebentar lagi dia akan ke kantor. Oh, syukurlah jika begitu. Ya sudah, kita bisa kerja dengan tenang sekarang, ucap Mbak Erni dengan nada lega. Sementara itu di tempat Daniel berada. Ayo kita balik Brian, Nisa habis menelponku, dia mengkhawatirkanku. Saya tidak ingin dia cemas dan saya begitu merindukan melihat wajahnya. Siapa tahu dengan melihatnya saya bisa lebih tenang, ucap Daniel setelah mematikan panggilan. Baiklah bos, saya senang mendengarnya. Kita balik ke kantor sekarang dan jangan pikirkan apapun lagi, seram Brian. Daniel hanya mengangguk dan tersenyum sumringah. Mereka pun kembali ke kantor. Sementara itu, setelah Daniel pergi, Papa dan Tante Ranti bertengkar hebat. Papa menyalahkan semua pada Ranti. Ini semua salahmu Ranti, karena rasa bencimu saya jadi terseret dalam masalah ini. Sudah banyak kesalahan yang saya buat karenamu. Terlebih lagi Sekarang saya harus bagaimana? Daniel bisa saja menghentikan uang bulananmu, dan kamu akan makan apa? Belum lagi gaya hidup mewahmu. Papa meluapkan amarahnya. Loh, Mas, kenapa kamu menyalahkan semuanya pada saya? Bukankah kamu punya andil besar karena keserakahanmu juga yang ingin merebut harta Aryo? Lagi pula sudah sewajarnya kamu membela saya. Saya sudah melahirkan putramu. Bahkan saya harus menjebak temanmu sendiri demi menutupi kesalahanmu. Kenapa sekarang saya yang dipersalahkan? Biarin dia nggak kasih saya apa-apa. Toh putra saya juga bekerja sekarang. Dia pasti bisa memenuhi kebutuhan saya, ucap Ranti tak kalah kerasnya. Hahaha, kamu lupa dia bekerja di mana? Dia bekerja di perusahaan Daniel. Kamu tahu itu kan? Ujar Papa mengingatkan. Tapi dia mengelola sendiri. Sebuah usaha bukan di bawah naungan Daniel. Hanya saja mereka berada di gedung yang sama. Lagi pula Daniel belum tentu sejahat ini. Repan gak tahu apa-apa. Saya yakin Daniel tidak akan melibatkannya. Ranti menegaskan pemikirannya. Terserahlah, aku sudah lelah. Yang jelas semua ini terjadi karena aku mengenalmu. Kekeh Papa Daniel pada pendapatnya yang ingin menyalahkan Tante Ranti. Terus saja salahkan aku, dasar laki-laki pengecut. Di saat begini bisanya hanya menyalahkan orang lain. Apa perlu saya ingatkan semua janji-janji manismu? Atau saya beritahu Repan siapa kamu agar semua putramu membencimu, ancam Tante Ranti. Jangan berani-berani mengancamku. Meskipun begini aku masih punya kuasa, bahkan untuk melenyapkan wanita sepertimu.
Jadi jangan macam-macam, bentak Papa Daniel sambil mencengkram leher istri mudanya. Namun tanpa mereka sadari, salah seorang putri mereka yang masih SMP sudah kembali dari sekolahnya karena merasa tidak enak badan, dan dia pun menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Dengan tubuh gemetar dia berlari memisahkan Papa dan bundanya. "Papa, kenapa Papa begini? Papa bisa menyakiti bunda. Lepas, Pa!" teriak gadis itu. Sang Papa pun melepaskan cengkeramannya pada sang istri dan langsung pergi entah kemana. "Pinka, kenapa kamu sudah pulang, Nak? Apa kamu sakit?" tanya sang bunda. "Bunda jangan pura-pura tegar, bunda pasti sakit kan? Papa sudah menyakiti bunda, Pinka akan kasih tahu Kak Repan," ujar gadis itu dalam isaknya. Belum sempat sang bunda bicara, pelayan di rumah itu datang dan menyerahkan segelas air pada nyonyanya. "Nya, diminum dulu, biar nyonya sedikit tenang. Maafkan saya, Nya. Saya tidak berani ikut campur, saya takut Tuan Besar marah," sesal sang pelayan. "Udah Mbok Mina, nggak apa-apa kok. Lagian Tuan nggak mungkin benar-benar melakukan ancamannya tadi. Jadi Mbok nggak perlu cemas. Sekarang Mbok ke dapur saja. Dan seperti biasa, jangan sampai masalah di rumah ini sampai keluar," Ranti mengingatkan pelayannya. "Baiknya, saya permisi dulu," pamitnya. Ranti hanya mengangguk dan kembali fokus pada putrinya. "Sayang, Mama mohon jangan beritahu kakakmu ya. Pinka sayangkan sama bunda. Pinka nggak mau bunda terkena masalah kan? Kalau sampai kakakmu tahu dan dia bertengkar dengan papa, bunda yang akan repot, dan jelas kakak Daniel juga akan tahu, dan masalah akan semakin besar. Jadi Kak Repan ataupun Kak Pino jangan sampai tahu ya sayang," jelas sang bunda dengan nada memohon. "Baik Landa, tapi kalau papa jahat lagi, Pinka nggak akan tinggal diam. Pinka akan laporin, titik," ancam sang putri. "Iya sayang, bunda janji nggak akan terjadi lagi begini. Tadi kami hanya sama-sama emosi. Bunda juga salah karena membentak papa. Ya sudah, Pinka pulang pasti karena badannya makin nggak enak kan? Jadi Pinka istirahat. Nanti kalau masih nggak enak kita telepon Kak Repan, biar dia antar Pinka ke dokter," bujuk sang bunda dan membawa putrinya ke kamar untuk istirahat. Jopinka alias Kim adalah putri kandung dari Papa Daniel. Dia adalah putri satu-satunya hasil pernikahannya dengan Ranti. Sedangkan kakaknya bernama Alpino Abimana Kim, dua buah hati hasil pernikahan setelah Tuan Kim dan Ranti menikah secara resmi. Sementara itu, Daniel sudah kembali ke kantornya dengan wajah dibuat secara mungkin. Daniel melayangkan senyum pada Nisa. Setelah masuk ke ruangan, tak lama Brian keluar dan meminta Nisa untuk ke ruangan sang bos. "Nis, kamu dipanggil bos, ada masalah penting yang harus beliau katakan. Erni, kamu temani saya membeli makan siang," perintah Brian. Nisa langsung masuk ke ruangan sang bos sementara Erni menemani asisten Brian. Saat Nisa masuk, Daniel meminta Nisa mendekat, di mana sang bos sedang duduk di meja kerjanya. Nisa dengan ragu-ragu pun akhirnya tetap mendekat, namun tanpa disangka, sang bos meraih pinggang Nisa dan mendekap tubuh Nisa dengan kepala yang sejajar dengan dadanya. Nisa hampir, "Bos, apa-apaan ih?" Belum selesai Nisa bicara, Daniel memotongnya. "Tolong biarkan sekali ini saja, tetaplah di posisi ini. Saya sedang kacau, biarkan saya mendapatkan ketenangan di dekapanmu," diri Daniel dengan nada memohon. Nisa yang hendak melepaskan dekapan Daniel mengurungkan niatnya karena dalam suara Daniel, Nisa bisa merasakan bahwa pria tangguh ini sedang butuh seseorang untuk tempatnya bersandar. Nisa membiarkan Daniel mendekapnya, bahkan refleks tangan Nisa menepuk-nepuk punggung Daniel. Bahkan Nisa membelai rambut pria itu dengan maksud agar Daniel merasa tenang. Cukup lama mereka dalam posisi itu. Daniel menghirup dalam-dalam aroma tubuh Nisa yang menurutnya mampu memberikan ketenangan. Begitupun kehangatan yang mengalir dari dekapannya. Setelah merasa cukup tenang, Daniel melepaskan pelukannya dan menatap wajah Nisa penuh arti. "Ada apa bos? Kenapa bos seperti punya masalah berat? Apa bos tidak mau berbagi pada saya?" tanya Nisa. "Sudah, barusan saya membaginya denganmu, dan terima kasih karena sudah mengizinkan saya membaginya denganmu," sahut Daniel. "Apaan? Tadi bos hanya memeluk saya. Maksud saya bos bercerita begitu dengan saya," protes Nisa. "Kita menikah 2 minggu lagi, kamu mau?" tanya Daniel tiba-tiba. "Apa?
kenapa tiba-tiba berubah? Bukankah sudah disepakati kita menikah 1 bulan lagi? Bagaimana bisa dimajukan? Dan bagaimana cara mengurus segalanya dalam waktu sesingkat itu? Beronda Nisa dengan pertanyaan. Kamu jangan khawatir, saya bisa menyiapkan semuanya. Jangankan 2 minggu, 1 hari saja saya mampu. Saya hanya butuh jawaban darimu, tegas Daniel sedikit memamerkan kekuasaannya. Iya, bos emang berkuasa. Saya tahu bos bisa menciptakan apapun hanya dengan 1 kali perintah pada asisten Brian. Tapi bagaimana cara kita bicara pada mama bos dan pada ibu? Mereka pasti kaget tiba-tiba bos mempercepat acara ini. Memang ada apa sih bos? Apa ini berkaitan dengan papa bos? Tanya Nisa. Soal mereka biar saya yang atasi. Sore ini saya akan menemui ibu dan bicara langsung padanya. Sedangkan mama saya akan telepon sebentar lagi. Jangan pikirkan pria itu, dia bahkan tidak patut dipanggil papa, ucap Daniel menekankan. Namun tanpa penjelasan membuat Nisa bingung. Jadi bagaimana? Apa kamu setuju jika pernikahan kita majukan? Ulang Daniel pertanyaannya. Saya ikut saja, tapi andai saya boleh tahu alasannya, saya mungkin akan lebih senang karena dianggap berarti hingga layak menjadi tempat berbagi, ungkap Nisa perasaannya. Alasannya karena saya tidak ingin kehilangan kamu dan saya ingin melindungi kamu. Saya tidak mau kecolongan lagi. Please jangan tanya apa-apa lagi, karena saya tidak punya jawaban lagi, tutur Daniel dengan wajah meminta pengertian Nisa. Baiklah jika begitu, tapi bos yang selesaikan semuanya. Saya tidak mau ada pertanyaan apa-apa dari orang lain atau bahkan ada gosip aneh, karena tiba-tiba bos mempercepat semuanya, tegas Nisa yang enggan jadi bahan pembicaraan orang-orang. Oke, jika itu syaratnya, saya akan buat semua orang bungkam dan tidak bicara aneh-aneh. Bila perlu saya akan berikan ancaman jika ada yang berani ngomong macam-macam, Daniel meyakinkan. Ya udah, itu terserah bos, saya mau keluar dulu, ucap Nisa hendak melangkah keluar. Tidak usah keluar, sebentar lagi Brian dan Edni datang, kita makan siang bersama, bahkan Gea juga akan kemari, ujar Daniel memberitahukan. Akhirnya Nisa hanya menurut dan duduk di sofa ruangan sang bos. Daniel ikut menyusul duduk di sana.